Satu, peluru kita adalah perkataan. Itu paling penting, perkataan. Dua, kesaksian. Tiga apa? Perbuatan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Apanya yang luar biasa? Ada kabar gembira rupanya, happy anniversary ya. Buat Bang Ari dan Ida. Puji Tuhan, setiap kita berjumpa di dalam rumah Tuhan mesti ada sukacita, amin. Jangan ada yang mukanya cemberut ya. Jangan ada yang mukanya sebel banget kayaknya gitu ya, jangan. Malam ini saya akan bawa firman Tuhan tentang peluru. Lucu ya judulnya, peluru ya. Peluru yang bernama. Peluru yang tentara atau biasanya sih digunakan oleh tentara atau polisi, itu pelurunya ada nama gitu ya. Jadi ada jenisnya, jadi gitu ya. Terus setiap peluru itu ada identitasnya, ada nomornya dan namanya. Jadi ketika seorang petugas atau aparat menembakkan pelurunya, maka lambat atau cepat akan dapat dideteksi. Asalnya dari mana tuh peluru? Wah ini yang nembak TNI, wah ini yang nembak Polri. Terus ditelusuri dari angkatan mana, dari angkatan ini. Lalu nanti akhirnya bisa ketangkap siapa yang menembak itu gitu ya. Terus setelah ditangkap dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itu peluru dari TNI. Jadi peluru itu ada namanya, di sini saya punya gambar. Gambarnya peluru tapi dia udah dibikin souvenir gitu ya. Jadi kira-kira peluru gini, pelurunya tuh kayak pensil gitu. Jadi peluru ini di sini kalau di zoom diperbesar nih ya. Ini kenang-kenangan. Jadi ini cendera mata dari angkatan apa gitu, dari Kodim apa dari mana gitu. Nanti ditampilkan oleh Eva ya. Itu ilustrasi di awal khotbah saya. Yang saya mau khotbahkan adalah begini. Sebagai anak Tuhan kita juga punya peluru. Ya apa enggak? Punya enggak peluru? Sebagai anak Tuhan kita punya peluru. Peluru kita adalah perkataan kita. Peluru kita adalah kesaksian kita. Peluru kita adalah perbuatan kita. Dan peluru kita itu yang terdapat dalam perkataan kita, kesaksian kita atau perbuatan kita juga punya nama. Ayo siapa yang bisa kasih nama? Namanya apa? Yosef dulu dah. Namanya apa kira-kira peluru kita? Saya udah kasih clue begini, peluru kita sebagai anak Tuhan kita punya peluru. Pelurunya kita itu adalah perkataan kita, kesaksian kita, perbuatan kita. Pelurunya adalah bernama firman Tuhan, hampir betul. Satu nama aja. Pelurunya bernama? Belum. Pelurunya bernama? Hah? Satu nama doang siapa? Iman. Tadi kesaksian. Peluru kita adalah perkataan kita, kesaksian kita, perbuatan kita. Nah itu tercakup dalam satu nama. Ada beng-beng mana si Kiki? Paling dikit lah segar lah keluar lah segar ya. Pelurunya bernama Yesus. Memang kebanyakan kalau saya tanya ini jawabnya iman. Saya ngajar di rayon juga apa namanya iman katanya gitu. Ya namanya pelurunya adalah Yesus. Jadi tadi kalau saya kasih ilustrasi peluru dari TNI atau Polri itu ada jenis-jenisnya, ada identitasnya. Nah kita juga punya identitas. Nah peluru kita punya identitas. Peluru kita itu apa? Perkataan kita, kesaksian kita, perbuatan kita.
Dan ketika kita menembakkan peluru kita itu dalam perkataan, dalam kesaksian, dalam perbuatan kita, identitasnya adalah bukan diri kita tapi siapa? Yesus. Ya, identitasnya adalah Yesus. Jadi pastikan setiap orang yang mendengar perkataan kita, ya termasuk saya dan kamu, yang mendengar kesaksianmu dan kesaksianku, yang melihat perbuatanmu dan perbuatan saya, mereka akan menemukan Yesus di dalam peluru itu. Kalau kita umpamakan nih ilustrasinya peluru, di dalam peluru yang kita tembakkan itu, dia boleh mengenal Yesus. Mengenai perkataan, satu ya, mengenai perkataan itu juga. Makanya firman Tuhan itu mengajarkan kita. Tadi kan saya bilang pelurunya ada 3, perkataan kita. Kita lihat ayatnya Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hidup kita harus penuh hikmat ya. Kita buka Kolose 4 ayat 5 dan 6. Apa yang firman Allah katakan tentang perkataan? Kolose 4 ayat 5 dan 6 berbunyi begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus hidup memberi jawab kepada setiap orang. Nah ini tentang perkataan. Perkataan kita ini ya. Jadi di dalam kedua ayat yang kita baca ini, ayat ke-5 ke-6 ini, itu berhubungan dengan penginjilan. Berhubungan dengan penginjilan. Jadi perkataan kita itu jangan sampai, kalau diumpamakan dengan peluru, perkataan kita itu jangan sampai menjadi sebuah peluru yang tidak punya identitas atau punya identitas tapi sangat memalukan. Misalnya TNI dikasih peluru ini untuk dipergunakan membela negara dan bangsa. Misalnya gitu. Bukan untuk membunuh orang tapi digunakan untuk membunuh orang. Nah, jadi ketahuan, ketangkep dan dia harus bertanggungjawabkan. Nah kita peluru yang Tuhan bilang itu adalah perkataan kita. Perkataan kita itu biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Maka berkali-kali saya suka bilang status itu janganlah berkata-kata yang tidak baik gitu. Karena status itu kita pesan Gojek kadang-kadang nomor kita udah kerekam sama tukang Gojek. Kak Gojek sudah sampai, Kak paket sudah di depan pintu, kan dia pasti melalui WA. Terus kadang-kadang mungkin dia lagi kurang kerjaan, nongkrong di pinggir jalan, dia buka status kita. Wih statusnya, wah yang enggak misalnya gitu ya, statusnya gitu ya. Udah gak jadi berkat. Terus perkataan yang hambar ya. Jadi kita sebagai orang percaya itu harus hidup sedemikian rupa sehingga orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan melalui perkataan kita. Ini hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada, artinya kesempatan itu kita bisa bergunakan dengan kasih Kristus menginjili dia. Bukan dengan kata-kata, dengan khotbah sampai orang mungkin bisa muak dengar khotbah kita. Tapi dengan perbuatan. Ada banyak orang dimenangkan oleh Tuhan karena kasih, karena ditolong. Akhirnya dia terbayang. Setiap orang percaya, Paulus maksudkan dengan kata ini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saya percaya ketika saya katakan kepada dia, kamu aman di sini, enggak usah takut. Yang penting kamu bertanggung jawab. Dia bilang, iya saya mau bertanggung jawab. Dia kan enggak tahu mau bertanggung jawabnya sejauh mana, dia enggak tahu. Tapi dia katakan mau. Nah, jadi ini sebuah kata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata yang hambar. Awas ya, lu kabur,
Kita udah ngancem-ngancem dia, enggak mau seperti itu. Nah itu Sekina udah cakep di situ ya. Namanya manusia, kita sedang belajar sebuah kehidupan, ya tentu ada plus minus ya. Jadi lain kali kalau ada apa-apa, mari kita bersama-sama gotong royong bergerak gitu ya. Jadi perkataan-perkataan negatif juga jangan diperpanjang. Kita lihat di perkataan negatif, kita stop. Kita yang sadar kita stop. Kita ceritakan yang sebenarnya gitu. Jadi bukan terus kita ceritakan gitu sampai pusing kepala ya. Nah, setiap orang percaya harus jadi saksi dari gaya hidup ya. Orang percaya di sini Paulus menasehati kepada jemaat di Kolose harus menjaga kata-kata mereka. Orang percaya dinilai dari perkataannya. Kalau kita orang percaya perkataannya ngomongnya jorok melulu. Bagaimana itu? Ceritanya cerita jorok melulu. Orang bisa tertarik gak buat ke gereja? Kayaknya gue kalau mau rusak gue bergaul sama dia. Gitu kan ya. Tapi juga jangan terlalu holy-holy yang sampai ngomongin firman aja. Kayaknya gak ada yang lain sampai dia bosen. Akhirnya dia muak. Udah gue gak bisa ngomong malu udah gak nyambung gitu ya. Ya, jadi bukan maksudnya tuh bukan begitu. Setidaknya kamu ada perkataan yang indah, yang menguatkan. Udah lu jangan putus asa, masih ada jalan keluar. Coba lu cari jalan begini. Coba lu menghadap dengan penuh tanggung jawab untuk persoalan lu gitu. Coba lu atasin. Bagaimana nih? Lu rundingan sama bini lu gitu. Bagaimana nih ngatasin gini? Ini tanggung jawab kita. Kita harus bertanggung jawab. Nah. Jadi ada sebuah perkataan kasih, ada sebuah perundingan, ada sebuah keputusan nantinya. Ada sebuah keputusan yang indah. Pembicaraan kita dan hidup kita akan membuka kesempatan untuk bersaksi. Dulu ada orang Jepang teman saya ya, dia menjadi kawan baik dengan saya. Kawannya banyak kita kan karena saya les bahasa Inggrisnya berbagai orang. Ada Korea, ada Vietnam, ada Soviet gitu kan ya. Dengan bahasa Inggris yang belum sempurna gitu. Tapi kami menjadi satu kelompok kawanan yang indah. Orang si Jepang ini paling senang sama saya. Karena apa? Nila, I'm sick. Oke, I'm coming now. Saya datang. Saya ajak dia ke dokter gitu ya. Karena ya di Penang kan pengangguran juga. Jadi standby gitu. Terus nanti dia bilang, Nila, tomorrow we go to massage. Oke, massage. Kalau pergi berdua dia yang bayar. Kalau rame-rame saya mesti patungan gitu. Sistem orang Jepang seperti itu. Satu kali yang membuat saya terharu adalah dia bilang gini. Nila, kamu tuh jadi orang Kristen berbeda dengan orang lain. Dia bilang gitu. Kenapa berbedanya? Kamu selalu ada. Mau menolong orang gitu. Jadi bukan dia aja yang saya tolong. Yang dari Korea juga kalau perlu saya datang gitu. Jadi bukan membanggakan diri, tapi saya memang sifatnya seperti itu. Kalau saya ada waktu saya bisa, oke, saya standby untuk menolongmu. Apa yang harus kau kerjakan? Apa yang harus saya bisa tolong kepada kamu? Jadi satu kesaksian. Ada teman saya jenderal nih yang di Pondok Gede. Saya kan berteman dengan jenderal-jenderal karena saya tuh akrab dengan ibu konsulat jenderalnya. Saya akrab. Dia tidak bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada tamu dari mana-mana itu ya, saya ngedampingin dia untuk bantu dia ngomong. Akhirnya saya kenal anak jenderal-jenderal dari Menteri Luar Negeri, dari BIN, dari mana yang berkunjung ke konsulat. Akhirnya hubungan itu terjalin sampai kepada kita bubaran dan tinggal di Indonesia. Bapak juga selesai 5 tahun tugas, terus kembali kami masih berhubungan terus. Lalu dia bilang begini, kamu tuh berbeda dengan orang-orang yang lain. Saya banyak kenal orang Kristen. Mereka kenal saya, mereka cuma mau bisnisnya dilindungi gitu. Jadi ada udang di balik batu gitu. Saya enggak. Karena apa? Suami saya bukan pebisnis hebat. Jadi saya juga enggak perlu gitu-gituan. Enggak perlu neko-neko. Tapi saya enggak bilang gitu. Satu kali perayaan 17 Agustus di konsulat. Pak Nawi itu kan rambutnya cepak gitu kayak polisi gitu. Kayak si Jaka saat ini gitu cepak. Pak Nawi kan tinggi gede gitu. Terus saya kan orangnya aktif kenalan. Iya Bu, Bapak tugas di mana? Dia bilang gitu. Bapak tugas di mana? Sebab tamu VIP di dalam, orang biasa akan di luar di halaman keliling. Karena saya akrabnya dengan istrinya konjennya itu, jadi saya ada di dalam. Bapak tugas di mana? Oh di Jakarta Pak. Saya kan gak berbohong, iya kan? Saya bilang tugas di mana? Di Jakarta Pak. Terus saya alihkan pembicaraan supaya dia jangan instansi mana KO saya begitu dia tanya instansi mana.
Nah udah gitu kan saya orangnya sering kunjungan kemana-mana. Pak bagaimana saya beranikan diri ngalihkan. Bagaimana penjara di sini? Penjara di sini Pak di Malaysia. Wow orang Indonesia melulu itu katanya gitu. Duh di penjara banyak orang Indonesia. Ini intermezzo sedikit ya. Untuk melingkan dengan firman Tuhan. Bahwa perkataan kita, gaya hidup kita itu akan menjadi sebuah kesaksian buat orang lain. Tapi kalau kita berbohong terus, kita so-soan, kita juga gak dapat apa-apa. Yang akhirnya kita akan terperosok terus ke dalam kebohongan. Maka itu di firman Allah Rasul Paulus katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dulu kalau mau ke gereja indah banget. Tinggal di kampung, bawa Alkitab. Mau kemana Ci? Ke gereja. Sekarang gak ada yang nanya kita mau kemana kan, bener gak? Alkitabnya gak ada, adanya handphone. Kemana Ci? Enggak, mau jalan-jalan ke mall. Kalau dulu kita ke gereja bawa Alkitab, kita beli tas Alkitab yang bagus yang ada tulisan ayat-ayat kita teng-teng. Jadi orang tahu kita mau ke gereja. Jadi jalan-jalan aja orang udah jadi satu kesaksian. Dia rajin tiap minggu ke gereja, hari Kamis ke gereja, hari Jumat ke gereja. Udah jadi kesaksian, kamu gak ngomong, kamu gak khotbah, tapi udah jadi satu kesaksian. Tapi sekarang semua digital di dalam satu alat ini, HP. HP ini hilang kita bingung, duitnya di sini, alamatnya di sini, beritanya di sini, semua di sini. Wah ini menjadi barang yang berharga. Tapi tetap kita di rumah buka Alkitab. Saya juga kadang-kadang kalau pergi kemana-mana Alkitabnya berat. Jadi sekarang kita jadi berdosa ya. Jadi Alkitab ini berat loh buat kita loh. Dulu enggak. Dulu kita senang bangga nih bawa Alkitab. Sekarang asal bawa ini ada gitu. Ya, tapi tidak apa-apa memang zaman itu akan maju terus, tidak mundur. Jadi kita juga harus maju tapi kita tahu bagaimana menggunakannya. Yang kedua tadi kesaksian kita. Ya, tadi juga saya udah singgung kesaksian kita. Kita baca ayatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini dia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Siapa Timotius itu? Timotius adalah murid yang dididik, dibimbing oleh Rasul Paulus. Ketika dia dewasa rohaninya dia menjadi rekan sepelayanan. Cari di Google. Siapa Timotius itu? Kita akan bangga. Karena apa? Dari orang yang dimuridkan menjadi selevel dengan Rasul Paulus. Bukan menjadi saingan bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak merasa tersaingi. Malah Rasul Paulus membimbing dia menjadi seorang gembala. Dengan nasihat yang seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah di dalam bahasa Yunaninya teladan adalah tupos. T-U-P-O-S, tupos. Artinya model atau gambar atau ideal atau pola. Jadi Rasul Paulus nasihati biarpun engkau muda jangan dipandang rendah sama orang. Tapi engkau jadi teladan, menjadi pola bagi orang-orang yang melihat engkau. Menjadi model bagi orang-orang yang melihat engkau melayani. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Luar biasa ya nasihatnya ya. Makanya saya senang nih ada banyak murid-murid saya di sini yang dulu sekolah minggu. Saya ngajar mereka, tiba-tiba sekarang sama-sama melayani. Ada sebuah kebanggaan artinya begini. Dia bertumbuh. Dan itu indah banget bertumbuh. Dan akhirnya dia menjadi selevel dengan pembimbingnya. Dan akhirnya bisa sama-sama melayani. Ya yang memang harus terjadinya seperti itu. Yang Tuhan mau itu seperti itu. Yang Rasul Paulus nasihati Timotius pun seperti itu.
dari orang didikan, dari murid, terus dibimbing. Berarti sebagai pembimbing dia berhasil, betul nggak? Ya, Rasul Paulus sebagai pembimbing kepada Timotius berhasil, dia menjadi gembala yang muda. Luar biasa. Nah, seorang pemimpin harus jadi contoh dalam kesetiaan, kekudusan, ketekunan, dan kesalehan. Terus kamu bilang di hati, itu mah bagian Tante Nila. Dia kan pemimpin. Ya, kita kalau hatinya ngeyel kita akan bilang begitu, itu bagian Tante Nila, dia mau pemimpin. Dia harus jaga perkataannya, dia harus jaga kekudusannya, dia harus jaga ketekunan, dia harus jaga kesalehannya. Sekarang saya mau tanya. Kamu pemimpin bukan? Samuel pemimpin bukan? Kiki pemimpin enggak? Enggak. Leo pemimpin enggak? Enggak. Kita ini semua pemimpin, benar enggak? Bukan hanya Timotius, bukan hanya Tante Nila memimpin kamu, tapi kamu semua pemimpin. Kamu pemimpin di dalam keluargamu, amin. Kamu pemimpin, lelaki, kamu gembala bagi keluargamu, kamu imam bagi keluargamu. Pemimpin kita itu semua, bukan hanya Tante Nila di sini sebagai ketua pemimpin. Dan nasihatnya adalah jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, nasihat Paulus ini sangat indah sekali. Semua bertujuan tidak hanya agar orang tidak menganggap rendah diri Timotius ya karena umurnya, tetapi demi terlaksananya panggilan Allah bagi Timotius dan juga bagi saya dan juga bagi kamu. Kita semua ini mengalami panggilan daripada Tuhan. Panggilannya masing-masing dengan talentanya masing-masing, dengan kasih karunia-Nya yang masing-masing ya. Jadi yang kedua tadi adalah kesaksian kita. Yang ketiga, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun, ini Rasul Paulus berkata ya, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa Rasul Paulus bisa bilang seperti ini? Karena ada pertentangan antara Yudaisme, yaitu orang Yahudi yang masih menganut Taurat, dengan Rasul Paulus yang sudah percaya Kristus. Jadi kalau Yudaisme itu mereka gak percaya Kristus tapi mereka percaya Taurat. Melakukan hukum Taurat selamat. Tapi Paulus setelah dia dirubahkan oleh hidupnya oleh Tuhan. Ketika dia buta dalam perjalanan ke Damsyik. Waktu dia buta itu dia lagi dalam kebanggaan yang luar biasa akan hidupnya yang dia pikir dia adalah pelaku firman, pelaku hukum Taurat yang taat, bunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Tetapi ternyata kan Tuhan memberikan sebuah sinar yang terang sampai dia buta. Kalau nggak dibutakan dulu Paulus mungkin tidak sadar. Jadi memang ada cara-cara Tuhan yang ekstrim. Karena Paulus ini orang yang pintar sekali. Ya, orang yang pintar sekali. Maka dikasihlah sesuatu yang ekstrim, matanya buta. Ketika dipanggil ada seorang nabi datang dan mendoakan dia. Semua tepat apa yang nabi katakan itu semua terjadi. Sehingga dia percaya kepada Kristus. Maka ketika dia percaya kepada Kristus, Taurat itu putus. Karena Taurat tidak menyelamatkan. Rasul Paulus tahu itu. Taurat tidak menyelamatkan. Nah, ketika dia bisa ambil keputusan gitu, dia katakan hanya Kristuslah yang dapat membenarkan seseorang. Bukan dengan melakukan Taurat engkau benar. Karena dengan melakukan Taurat, aturannya 613 peraturan Taurat yang tiap hari ada 39 yang tidak boleh dilanggar. Betapa susahnya harus melakukan seperti itu. Maka kata Rasul Paulus, hanya Kristuslah yang dapat membenarkan hidup seseorang. Jadi percaya kepada Kristus itu yang benar. Bukan percaya kepada Taurat.
Orang Yahudi masih percaya kepada Taurat sampai hari ini. Sebagian tour leader juga udah percaya kepada Kristus karena membawa penziarah, akhirnya dengerin khotbah di mana orang-orang berdoa, akhirnya mereka terpanggil menjadi Kristen akhirnya ya. Kaum Yudaisme selalu berkata bahwa apa yang dilakukan oleh orang Kristen tidaklah sempurna. Ya, percaya kepada Yesus boleh tapi harus lakukan hukum Taurat. Maka keluar perkataan ini. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hebat ya. Jadi ketika dia percaya apa yang dia lakukan karena Kristus. Maka dia juga berkata hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Biarlah iman kita juga mau seperti ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mati, bangkit naik ke surga. Itu penginjilan sejati yang Paulus terus sebarkan dan pengajarannya sampai kepada hari ini. Puji Tuhan ya. Yuk kita lihat lagi yang terakhir, Efesus. Efesus pasal 2 ayat 10. Sebagai penutup nih ya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ini untuk penutup. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang yang diselamatkan Allah adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, Allah mempersiapkan kita untuk suatu pekerjaan yang baik. Dengar, baca ayat yang bagian A. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita dicipta untuk melakukan perbuatan baik. Segala kebaikan yang telah kita terima, kita teruskan kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau. Teruskan kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan melalui kita. Amin. Kita terima kebaikan daripada Tuhan, kita juga belajar menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain sehingga orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Bukan orang Kristen aja, tapi yang bukan Kristen pun boleh kita layani dengan baik. Apalagi kalau kamu lihat dia kayaknya condong nih, senang dengar-dengar cerita Tuhan. Apalagi jangan cerita firman Tuhan. Dia ini kayaknya senang dengar lagu-lagu gereja. Nah itu tembakan pelurumu. Kamu punya peluru. 3 pelurumu. Apa tadi? 1. Apa? Perkataan. 2. Kesaksian. 3. Ayo sini pada menang semua. Kamu ngelamun apa? Ha? Kata Samuel jangan banyak pikiran. Ya. 1. Peluru kita adalah perkataan. Itu paling penting perkataan. 2. Kesaksian. 3 apa? Perbuatan. Jadi kalau dengar firman Tuhan mungkin kamu gak bisa semua kamu tangkap di otakmu. 20% dikatakan. Makanya firman Tuhan gak boleh sampai 1,5 jam, 2 jam. Itu blank semua. Kosong lagi kembali nih. Keubek-ubek. Setidaknya kamu tarik kesimpulan. Oh iya firman Tuhan hari ini bahwa kita itu punya peluru. Pelurunya identitas peluru kita adalah Yesus. Bukan AK-16, AK-10, AK-9 bukan. Tapi pelurunya bernama Yesus. Pelurunya adalah perkataan kita, kesaksian kita, perbuatan kita. Kenapa? Efesus 2 ayat 10 katakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa?
Ngasih duit baru kita bilang orang baik. Kasih makan 1000 orang gratis. Perbuatan baik, betul. Tapi ada perbuatan baik yang firman Allah katakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita hidup dalam kebaikan Kristus. Kebaikan Kristus itulah yang kita salurkan kepada orang lain. Orang lain mengalami kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Engkau sudah jadi saksi bagi Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, disitulah pekerjaan baik itu dinyatakan demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan mau kita jalani. Amin ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan lagi. Yuk kita ulangi lagi sekali lagi. Apa peluru kita? 3 macam peluru barangan, semuanya ngomong. 1, 2, 3. Ayat terakhir. Iya masih ada, kalau gak bisa jawab kebangetan. Efesus 2 ayat 10. Bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Supaya dimanapun kita berada, orang merasakan kebaikan hati kita, ketulusan hati kita, kekudusan hidup kita. Itu jadi saksi buat orang lain. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi.